Shalom saudara, selamat pagi, selamat kita kembali berkumpul dalam rumah Tuhan. Mari saudara kita persiapkan hati kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari saya undang saudara bangkit berdiri, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, saat pagi hari ini kami bersyukur. Kami berterima kasih kepada Engkau atas semua kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sehingga saat pagi hari ini Tuhan, kami boleh kembali berkumpul dalam rumah Tuhan dengan saudara-saudara kami seiman untuk memuji menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami undang Engkau Roh Kudus hadir di tempat ini Tuhan, hadir di hati kami Tuhan, sehingga puji-pujian yang kami persembahkan saat pagi hari ini menyenangkan hati Tuhan. Persiapkan hati kami Tuhan, persiapkan setiap pelayan Tuhan yang ambil bagian saat pagi hari ini. Berikan kami kekuatan kemampuan Tuhan untuk melayani Engkau Tuhan, Raja di atas segala Raja. Urapi kami Tuhan, sucikan kuduskan kami terlebih dahulu Tuhan, agar pelayanan kami boleh menjadi berkat saat pagi hari ini dan menjadi dupa yang harum bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga teringat untuk teman-teman kami yang saat ini belum sampai di tempat ini. Dimanapun mereka berada saat ini di perjalanan atau dimanapun Tuhan, kiranya Engkau Tuhan yang melawat mereka, yang menuntun mereka Tuhan, sehingga mereka boleh sampai di tempat ini Tuhan, dan kami boleh bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Kiranya Engkau persiapkan Tuhan setiap sarana-sarana yang kami pakai, Kau jamah terlebih dahulu Tuhan, sehingga semuanya boleh mendukung lancarnya ibadah saat pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, suasana surgawi mengalir di rumah Tuhan saat mulai ibadah sampai selesai ibadah, sehingga kami memperoleh sukacita yang dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Kita ada saat pagi hari ini semua karena anugerah Tuhan. Besar anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Mari saudara kita persiapkan hati kita. Kita memuji menyembah Tuhan. Ku ada sebagaimana Ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Yesus. Besar anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan, yang tercurah dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Ku ada sebagaimana Ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Kami ada itu semua karena anugerah Tuhan. Kami ada itu semua karena kebaikan Tuhan. Bukan karena kuat kami Tuhan, tapi karena kuat-Mu Tuhan. Mari saudara kita angkat pujian ini. Ku ada sebagaimana Ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Oh haleluya Yesus. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku.
Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sehingga saudara bangkit berdiri. Besar anugerah-Mu Tuhan, sebagai anakku ada berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, haleluya. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Katakan lagi, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Beri kemuliaan buat Tuhan. Mari sembah Yesus. Besar anugerah-Mu bagi kami. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak diagungkan Yesus. Haleluya, terpujilah Yesus selamanya. Haleluya, hadirlah Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau yang layak disembah, layak diagungkan hanya Engkau Yesus. Terima kasih Yesus. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Haleluya, terima kasih. Engkau yang kami sembah seumur hidup kami, hanya Yesus. Terima
kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa, oleh anugerah-Mu kami boleh ada itu semua karena Engkau, Yesus. Terima kasih Tuhan, besar anugerah-Mu yang cuma bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya Tuhan, sebab hanya Engkau yang layak diagungkan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Saudara, kita bersyukur saat pagi hari ini kita ada karena anugerah Tuhan. Amin saudara. Bukan karena kuat kita, bukan karena bisa kita, tapi karena anugerah Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Sebab nama Yesus adalah menara yang kuat. Nama Yesus adalah kota benteng yang teguh di atas segala-galanya. Mari saudara kita angkat pujian, bangkit sukan nama Yesus. Sebab nama-Mu di atas segala-galanya Tuhan. Mari maju saudara, kita buat iblis kita. Kita kalahkan iblis oleh karena nama Yesus. Haleluya. Nama Yesus, nama yang kuat, nama-Mu kuat Tuhan. Sukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya.
saudara kita angkat pujian, kasih-Nya seperti sungai. Kasih Tuhan seperti sungai yang selalu mengalir saudara. Baik waktu kita susah senang, baik waktu panas hujan, kasih-Nya seperti sungai yang selalu mengalir dalam hati kita. Haleluya. Haleluya. Kepada yang bertugas dipersilahkan untuk melayani Tuhan. Mari kita angkat pujian ya saudara. Berkat-Nya seperti sungai, mengalir selalu setiap waktu, setiap saat. Haleluya. Berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai di hatiku. Tiba saatnya kita akan sebentar lagi mendengarkan firman Tuhan, saudara. Mari kita persiapkan hati kita. Kami mau seperti-Mu Yesus, semakin hari semakin dibaharui, seperti yang Engkau mau dalam hidup kami Tuhan. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikianlah hidup kami di tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu.
bentuklah surut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Saya undang saudara bangkit berdiri. Kita bagaikan bencana yang siap dibentuk Tuhan, saudara, sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Haleluya. Ku mau sepertimu Yesus, untuk memuliakan namamu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, ku mau disempurnakan selalu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Kami siap bentuk sesuai dengan kehendak Tuhan, seperti yang Kau mau Tuhan. Bukan seperti yang kami mau, tapi seperti yang Tuhan mau dalam hidup kami. Kami mau selalu dibentuk oleh Tuhan. Kami mau seperti-Mu Yesus, yang semakin hari semakin disempurnakan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berfirmanlah Engkau melalui hamba-Mu Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Buka hati kami Tuhan. Kami siap Tuhan. Saya serahkan untuk firman Tuhan.
Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya. Ibadah itu kalau disertai dengan rasa syukur, maka cukup anugerah Tuhan buat kita semua ini. Selamat datang Tante. Tante siapa ya? Tante siapa ini? Oh, Iya. Meing. Meing ya? Ya. Baik, Tuhan berkati Tante Meing. Kiranya Tuhan berkati. Ya. Gereja akhir-akhir ini menghadapi ujian, dan ujiannya tidak dari iblis, bukan. Sebentar-sebentar iblis nanti bisa marah loh saudaraku ya. Tidak selalu ujian itu muncul dari iblis, tapi bisa juga muncul dari diri kita sendiri. Ya. Biasanya kalau minggu pertama itu yang datang banyak, ya karena ada apa? Perjamuan kudus. Di Manado itu kalau perjamuan kudus semua jemaat dan pelayan Tuhan pakai putih-putih semua, ya. Baju putih, kaos tangan putih, ya. Karena putih itu menunjukkan arti suci, ya. Jadi mereka mempersiapkan diri sehingga ketika perjamuan kudus bajunya putih, mestinya hatinya juga putih, ya. Minggu pertama penuh, minggu kedua mulai berkurang, saudara ya. Minggu ketiga mulai berkurang, minggu terakhir mulai berkurang, ya. Biasa gereja hampir semua di mana-mana gitu ya. Termasuk di sini nih, yang mana semua nih cuma ada nih ya. Kok nggak kelihatan? Yang menikah juga persiapan menikah, yang nggak menikah mungkin jalan-jalan ya. Bersyukur setelah bisa ibadah pada pagi hari ini. Pagi hari ini kita mengambil tema tidak mau, ya. Tidak mau, sambil marah jawabnya, tidak mau. Baik, saya akan baca beberapa ayat dari Injil Matius pasal 23 ayat 37 sampai 39. Matius 23 ayat 37 sampai 39. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. 38. Lihatlah rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi, dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ya, aku diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hidup itu dibagi dua bagian. Perhatikan baik-baik. Ya, bagian yang pertama saat kita lahir sampai sekarang. Itu bagian pertama yang sudah lewat saat kita lahir sampai sekarang. Bagian yang kedua sekarang sampai kita dipanggil Tuhan. Ya, hanya dua bagian saja. Saat kita lahir sampai hari ini itu bagian pertama. Bagian yang kedua hari ini sampai kita dipanggil Tuhan. Sekarang kita mau melihat yang kedua saja, karena yang pertama sudah berlalu, yang pertama sudah lewat. Sekarang kita lihat bagian yang kedua, saat ini sampai kita dipanggil Tuhan. Kalau yang sudah lewat, kita sudah mengalami pahit getirnya, kita mengalami jatuh bangunnya. Yang sudah lewat, kita mengalami suka dukanya. Sekarang kita mau yang sekarang ini sampai nanti Tuhan panggil, apa yang akan kita alami, apa yang akan terjadi, mari kita perbaiki, ya. Mengacu dari apa yang sudah lewat, maka sekarang dan sampai Tuhan akan panggil kita perbaiki hari-hari kita perbaiki hidup kita, ya. Mau? Nah, ada yang mau, ada yang nggak mau kan?
Jawabannya ada yang mau, ada yang nggak mau. Ya, baik. Nanti segera kamu lihat yang mau itu nanti dampaknya apa, yang nggak mau dampaknya apa. Ya. Belum siap, Pak. Belum siap. Yang nggak mau belum siap. Ya. Ya. Kalau setelah baca tadi di ayat yang ke-37, kata Yerusalem itu diulang 2 kali loh, saudara. Yerusalem, Yerusalem, itulah ya. Jadi Tuhan Yesus ngomongnya seperti ini, Yerusalem, Yerusalem. Ya. Kamu melempari para nabi dengan batu, kamu membunuh para utusanku. Padahal aku rindu mengumpulkan anak-anakmu seperti induk ayam dikumpulkan dengan induknya. Seperti anak ayam dikumpulkan dengan induknya. Jadi kerinduan Tuhan itu mengumpulkan penduduk Yerusalem supaya rukun. Kerinduan Tuhan supaya penduduk Yerusalem tidak tercerai-berai. Tuhan melihat, Tuhan prihatin. Yerusalem yang begitu diagungkan justru membunuh banyak nabi. Setiap utusan yang dipilih, disuruh, dibunuh di Yerusalem oleh orang-orang situ, orang-orang Yahudi. Namun Tuhan tetap rindu supaya Yerusalem baik, aman, tentram, rukun satu sama lain. Ya, sama juga, saudaraku. Kalau Yerusalem itu diganti ya kita. Kata Yerusalem diganti nama saudara dah. Kata Yerusalem diganti nama keluarga saudara dah. Katakanlah kalau saya namanya Anis ya, Anis. Ya. Dia ya. Buta-bita, Pauris. Engkau membunuh para nabi, setiap utusanku kau lempar batu, tetapi aku tetap rindu mengumpulkanmu. Kita memang gak bunuh para nabi, saudara. Kita gak melempari para utusan Tuhan. Tetapi hidup kita yang lama adalah hidup yang di dalam dosa, bukan? Namun demikian Tuhan rindu supaya hidup kita semakin baik. Makanya tadi saya katakan mulai hari ini sampai Tuhan panggil kita, itulah yang kita benahi. Itulah yang kita perbaiki. Tapi sayang, ketika Tuhan berkata, kerinduanku adalah mengumpulkan kamu seperti anak-anak ayam dikumpulkan dengan induknya, tetapi kamu tidak mau. Kerinduan Tuhan itu membuat hidup kita baik. Kerinduan Tuhan itu membuat hidup kita tentram. Kerinduan Tuhan itu membuat keluarga kita rukun. Kerinduan Tuhan itu membuat kita diberkati Tuhan. Tetapi jawabnya kamu tidak mau. Apa yang salah dari Tuhan? Bukankah semua yang ada dalam hati Tuhan kerinduannya adalah semua untuk kebaikan kita? Tuhan melindungi saudara dan saya sehingga sampai saat ini pun kita masih dapat sehat sampai hari ini. Tuhan memelihara kita sehingga sampai detik ini pun kita masih bisa hidup. Itulah kerinduan Tuhan. Tapi ada banyak orang yang gak mau. Kerinduan Tuhan dalam menuntun, memimpin langkah-langkah kita. Kerinduan Tuhan adalah menyertai kita, tetapi kamu tidak mau karena disertai Tuhan, bersama dengan Tuhan itu gak bebas. Dipimpin Tuhan itu gak bebas. Kata gak mau itu sudah berlaku sejak dunia ini dijadikan, sejak manusia pertama ditaruh Tuhan di Taman Eden. Ketika Adam dan Hawa ditaruh di Taman Eden, Tuhan hanya berkata, semua pohon yang menghasilkan buah-buahnya boleh kamu makan. Tapi hanya satu buah yang tidak boleh kamu makan, buah pengetahuan baik dan jahat. Tuhan hanya minta supaya Adam dan Hawa nurut apa yang Tuhan mau. Tetapi apa yang terjadi? Adam dan Hawa tidak mau nurut apa yang Tuhan katakan, sehingga buah pengetahuan baik dan jahat yang tidak boleh dimakan akhirnya dimakan Tuhan.
Sejak dari dulu kata tidak mau itu sudah muncul, saudara. Ya. Sampai hari ini Tuhan maunya baik buat kita. Dituntun, dipimpin. Tapi kitanya yang nggak mau, karena dituntun, dipimpin Tuhan itu memang nggak bebas. Harus ikut kemana Tuhan mau, harus nurut apa yang Tuhan katakan. Dan itu kadang-kadang nggak menyenangkan kita sebagai umat Tuhan. Tapi hati-hati, saudaraku, saya hanya ngomong hati-hati. Kata tidak mau berakibat menutup semua. Kata tidak mau itu akibatnya menutup semua. Apa yang Tuhan mau kalau kita nggak merespon dengan kata ya Tuhan aku mau, maka itu akan menutup semuanya. Tuhan mau mengasihi kita, Tuhan mau memberkati kita, Tuhan mau menuntun kita. Tapi kalau kita tidak mau, maka Tuhan nggak bisa berbuat apa-apa. Benar ya? Karena Tuhan nggak pernah paksa kan? Saudara terima Tuhan Yesus dipaksa nggak? Enggak kan? Dengan hati yang terbuka, terus ya Tuhan saya terima Tuhan dalam hidup saya. Saudara beribadah dipaksa nggak? Enggak kan? Ya Tuhan saya mau beribadah menyenangkan hati Tuhan dan mendengar firman Tuhan. Tapi kalau saudara nggak mau, ya Tuhan nggak bisa apa-apa. Sekalipun Tuhan Maha Kuasa, tapi Tuhan tidak pernah memaksa. Aku mau mengasihimu, aku mau memberkatimu, aku mau menuntunmu, aku mau menyertaimu. Tetapi kita nggak mau. Ya Tuhan nggak bisa buat apa-apa. Maka karena kita berkata tidak mau, maka itu menutup semua. Ayat 39 dikatakan seperti ini. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi. Ya, Yerusalem, Yerusalem, kamu membunuh para nabi, kamu melempar batu para utusanku. Aku rindu mengumpulkan kamu seperti anak ayam kumpul sama induknya, tetapi kamu tidak mau. Lalu dilanjutkan, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi. Karena jawabannya tidak mau, maka mulai saat itu mereka tidak akan melihat Tuhan lagi. Apa artinya ini? Karena kita tidak mau dituntun Tuhan, karena kita tidak mau dipimpin Tuhan, maka Tuhan berkata, mulai saat ini kamu tidak akan pernah melihat aku lagi. Saudara beribadah tidak pernah melihat Tuhan dalam ibadah itu. Saudara bernyanyi tidak pernah lagi merasakan begitu indahnya ketika dijamah Tuhan dalam bernyanyi. Karena apa? Tidak mau tadi loh. Ya. Mulai saat ini kamu tidak akan pernah melihat aku lagi. Ada rumah tangga Kristen yang sepertinya sudah mulai tidak melihat Tuhan di dalamnya lagi. Karena tidak mau rukun, tidak mau sehati. Ya. Berkat Tuhan itu mengalir buat orang-orang yang mau rukun. Kalau nggak mau rukun, berkat itu sebenarnya mau mengalir ke sini, belok lagi. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua duduk rukun bersama. Mazmur 133 ayat 1. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah Allah memerintah berkat Tuhan
dicurahkan. Kesana loh, berkat itu disuruh Tuhan. Kemana? Ke mereka yang mau duduk dan rukun. Sehebat apapun rumah tangga saudara, kalau nggak rukun Tuhan nggak berkati. Udah mau ngalir nih berkatnya nih. Nggak rukun, belok saudara, belok ke sini. Belok ke gereja. Saya senang-senang saja saudara, tapi saya sedih saudara nggak bisa diberkati Tuhan. Saya sedih ada orang-orang ke gereja tapi tidak bisa menikmati zaman Tuhan. Saya sedih orang-orang yang menyembah Tuhan tapi nggak bisa menikmati kebaikan kemurahan Tuhan. Nah, saudaraku, karena apa? Karena tadi katanya tidak mau. Kalau tidak mau, Tuhan berkata mulai hari ini kamu tidak akan lagi melihat aku. Sudah berdoa tapi nggak merasakan zaman Tuhan saat berdoa. Wah, betapa ruginya. Makanya tadi saya katakan tidak mau itu menutup semuanya. Ayat 38, ayo kita baca sama-sama. Ayat 38 dikatakan seperti ini. Lihatlah rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Yerusalem, Yerusalem, kamu membunuhi para utusanku, kamu melempari nabi-nabiku. Ya, aku rindu supaya kamu semuanya kumpul. Aku rindu supaya kamu semuanya menyatu, tetapi kamu tidak mau. Lalu jawab, terus katakan Yesus berkata seperti ini, lihat rumahmu akan mulai ditinggalkan dan sepi. Kalau rumah tangga tidak mengundang Yesus masuk di dalamnya, maka rumah tangga itu akan sunyi dan sepi. Yang ramai hanya mulutnya aja, ribut terus, ya. Tapi suasana surgawi, damai sejahtera, sukacita nggak ada di situ dan mulai ditinggalkan. Saudaraku, rumah itu nikmat ditinggali bukan masalah besar atau kecil, bukan. Saya ketemu dengan orang-orang yang punya rumah besar, tapi orang-orang itu nggak jenak tinggal di rumah. Saya melihat rumahnya besar, bagus, tapi jarang ditempati, sunyi kata firman Tuhan. Mulai ditinggalkan penghuninya. Mereka lebih senang di luar. Rumah hanya tempat buat pulang tidur. Habis itu keluar lagi nggak tahu kemana. Karena apa? Karena mereka tidak mau Yesus tinggal di rumah itu. Jadi rumah itu nikmat ditinggali bukan masalah besar dan kecil, enggak, saudara. Tapi adakah Tuhan Yesus di dalamnya atau tidak? Kalau Tuhan Yesus ada di dalamnya, rumah kecil pun akan nikmat dan suka penghuninya untuk tinggal di sini. Aduh, sayang punya rumah gede-gede dibiarkan kosong, ya. Sayang sekali. Rumah besar-besar dibiarkan gak keurus. Karena apa? Sunyi. Yang nempati mulai keluar. Dan itu benar kata firman Tuhan, ya. Kalau Yesus tidak ada di dalamnya, maka rumah itu akan menjadi sepi. Maka saudaraku, di mana saudara tinggal, ya, mau di rumah besar atau kecil, belajarlah memuji Tuhan di rumah saudara. Belajarlah untuk terus menaikkan doa-doa di rumah saudara, supaya rumah saudara itu dipenuhi dengan kebaikan Tuhan, dengan kasih Tuhan.
Kalau saudara nggak pernah berdoa di rumah, nggak pernah memuji di rumah, maka firman Tuhan ini menjadi betul. Rumahmu akan ditinggal penghuninya dan menjadi sepi. Yuk, kita perbaiki mulai dari yang sekarang sampai kita dipanggil Tuhan. Jika saudara tidak mau melakukan apa yang Tuhan mau, maka yang terjadi adalah kata tidak mau yang saya ucapkan akan menutup semuanya. Ada orang-orang Kristen yang maunya sendiri, nggak mau melakukan apa yang Tuhan mau, tapi minta berkat. Mana ada berkat yang mana yang Tuhan akan beri? Disuruh setia nggak mau setia. Tuhan minta tekun nggak mau tekun. Tuhan minta berdoalah setiap saat nggak mau berdoa. Tuhan minta layani Tuhan nggak mau melayani. Tapi berkatnya minta berkat yang mana? Kalau tidak mau itu menutup semuanya. Saudara, percayalah. Ya, rumahmu akan sepi, ditinggal oleh penghuninya. Dan Tuhan berkata mulai hari ini, mulai saat ini, kamu tidak akan pernah lagi melihat aku. Ngeri benar. Ngeri. Kita ibadah nggak merasakan hadirat Tuhan. Kita menyanyi nggak merasakan zaman Tuhan. Kita berdoa nggak merasakan zaman Tuhan. Lalu nikmatnya apa menjadi anak Tuhan? Nggak ada nikmat. Oleh sebab itu mari kita buang kata tidak mau jika Tuhan ingin kita melakukan sesuatu yang Tuhan suka. Amin saudara. Ya. Kita lihat Matius 21 ayat 28 sampai 32. Tapi nggak usah dibaca di sini. Ya. Nggak usah dibaca di sini. Ini cerita tentang dua anak. Bapaknya bilang seperti ini. Kamu keluar, kerjakan apa yang saya mau. Anak yang berkata bilang, nggak mau. Tapi dia nyesel akhirnya. Lalu anak yang kedua bilang, mau, tapi nggak mau melakukan. Ayo. Bapaknya bilang, kamu pergi ke ladang, kerjakan sesuatu seperti apa yang aku mau. Anak yang pertama bilang, nggak mau. Nggak mau. Tapi lama-lama dia pikir, kerjakan saja. Tapi anak yang kedua bilang, ya Pak, tapi nggak mau pergi, nggak mau berangkat dan nggak mau melakukan apa-apa. Jadi menurut saudara mana yang benar ini, anak yang pertama atau anak yang kedua nih? Yang satu bilang nggak mau, tapi akhirnya mau. Yang kedua bilang mau, tapi akhirnya nggak ngerjain apa-apa. Yang benar yang mana? Yang pertama. Yang pertama ya, ya yang pertama. Yang pertama yang mau. Ya, sekalipun awalnya tidak Awalnya mau. tidak mau, akhirnya dia mau juga. Iya. Yang kedua itu malas Pak. Malas. Tidak ada berkat. Ya. Padahal awalnya bilang mau ya. Iya benar. Tapi nggak mau lakukan Nggak mau apa-apa. lakukan, ya. Perumpamaan ini bicara mengenai kita sebenarnya. Kita ini bukan keturunan orang Yahudi, bukan keturunan orang Israel ya. Keselamatan itu awalnya memang ditujukan kepada orang Israel, orang Yahudi. Dan mereka tahu itu. Mereka tahu dan mereka mau, tapi mereka nggak mau melakukan apa-apa. Itu anak yang kedua. Tetapi anak yang pertama awalnya belum nggak mau. Kita juga sama, kita mau awalnya juga nggak mau terima Tuhan kan? Didorong-dorong sama pendetanya, ayo ke gereja, enggak. Didorong-dorong sama temennya, ayo ikut lagi ibadah, enggak. Ya, tapi lama-lama pikir-pikir dia ya.
umur tambah, semakin tua, bekal kita ini apa kalau mati? Emas perak nggak laku di sana. Kita emas perak nggak laku di sana, jalannya aja dari emas, jadi nggak laku emas perak yang kita punya ini nggak laku di sana. Jadi bekalnya apa? Bekalnya adalah ketika saudara membuka hati terima Yesus dan hidup di dalam Tuhan, itu bekal. Sampai Tuhan panggil kita. Awalnya kita nggak mau terima Tuhan, nggak mau ibadah juga nggak mau, ya. Wah, alasannya banyak. Orang disuruh ibadah alasannya banyak, tapi kalau disuruh jalan-jalan nggak pakai mikir. Mau ada corona nggak pakai mikir, pokoknya mau jalan-jalan. Tapi kalau mau disuruh ibadah, wangel didorong-dorong. Anak sekolah minggu punya lagu didorong-dorong. Kalau tak mau maju, ya sampai didorong. Tetap nggak mau jalan. Terus anak-anak sekolah minggu itu seperti itu. Susahnya nggak karuan. Ya, padahal ibadah itu kan sesuatu yang menguntungkan kita. Ya, kalau kita nggak ibadah, kita terus hidup dari mana? Dari Tuhan kan? Ya, hanya ibadah saja kita susah. Ya, hari Minggu ini alasannya ini, Minggu kedua alasannya ini, Minggu ketiga alasannya ini, Minggu keempat alasannya ini, banyak alasan. Kalau musuh ibadah banyak alasan. Dulu kan kita gitu ya, alasannya, wah nggak libur kerjaan, wah sekarang nggak boleh, nggak ada libur, wah sekarang macam-macam aja ya. Susah, tapi akhirnya sadar juga, iya, ibadah paling sejam 2 jam kan. Tadi kita mulai setengah 9, ini setengah 10 udah mau selesai. Ya. Ibadah hanya 1 jam. Kita diberi sukacita Tuhan, kita diberi ketenangan Tuhan, kita dilindungi Tuhan. Di sini dilindungi Tuhan, saudara. Diberi sukacita, ketenangan, teduh hatinya, ya, bisa memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Sementara kalau saudara nggak ibadah di luar sana, dapat apa? Capek. Ya, capek. Tapi kalau kita habis ibadah seperti handphone, kalau baterainya mau habis, dicas lagi, kuat lagi, berani lagi. Besok saya akan berjalan hadapi hari esok, berani. Ya, ketika kita bingung pulang ibadah, kita diteguhkan Tuhan, ya sekalipun hidup memang berat, tapi Tuhan menyertai saya, berani lagi, dicas lagi. Seperti itu. Kalau enggak sampai hari ini loh saudara kita. Betul. Corona udah 1 tahun lebih, banyak pekerjaan yang gulung tikar, banyak pabrik yang tutup, banyak pegawai di PHK, orang dagang mulai susah. Ya, dulu yang dagang hanya saya, sekarang udah banyak amat orang dagang. Ya, jadi sekarang dulu rezekinya jadi 1, sekarang dipecah-pecah. Ya, tapi Tuhan masih bisa beri kita hidup. Betul nggak? Kalau nggak dari Tuhan, dari siapa? Sekarang orang nggak bisa kerja lagi di kantor, sekarang mereka larinya ke dagang. Dulu saudara sendiri yang dagang, sekarang udah buntutnya banyak yang dagang. Tapi rezeki sampai juga ke saudara, berkat sampai juga ke saudara, itu karena Tuhan, bukan? Nah, kalau bukan karena Tuhan, nggak bisa kita sampai hari ini. Makanya saudara, jangan berkata tidak mau kalau Tuhan ingin saudara mau lakukan itu. Seperti anak yang pertama tadi, nggak apa-apa lah, awalnya nggak mau nggak apa-apa, tapi akhirnya kerjakan juga. Daripada iya Tuhan mau saya, iya Pak mau saya, tapi nggak bergerak, mau melayani Tuhan mau, tapi nggak pernah melayani Tuhan sampai sekarang. Coba lebih baik yang bilang pertama kan, nggak mau saya melayani Tuhan itu dapat apa sih? Ya, apalagi gereja kecil. Sudah mulai hitung-hitungan seperti itu, dapat apa sih? Hanya capek saja, kan nggak tahu beritanya. Kita kesini kan pakai transport,
Iya ya. Bukannya saya nggak tahu, saya juga tahu. Saudara. Kalau saya kasih, saudara pernah dapatnya berapa sih? Tapi kalau saya minta Tuhan kasih, itu dia yang sudah mani Tuhan. Saudara dapat berlipat-lipat. Benar, saudara. Gereja ini berapa sih jumlahnya? Kalau kumpul semua 30, kalau kumpul semua loh ya. Tapi sejak corona nggak pernah kumpul semua. Ya, 50% aja udah bagus. Ya, karena orang mulai sibuk semua. Sibuk cari hidup, sibuk supaya bisa hidup. Kalau ke gereja duduk diam 1 jam, hilang itu dagangan, hilang itu pembeli, hilang itu pembeli. Kalau itu berkat yang Tuhan beri kepada saudara, orang itu nunggu setelah habis ibadah berkat tetap sampai kepada saudara. Nggak usah takut, ya, nggak usah takut. Tuhan tahan itu dulu berkat sampai saudara selesai ibadah, suruh Tuhan sampai berkat itu kepada saudara. Kalau saudara mau, tapi kalau saudara nggak mau, mulai hari ini kamu tidak akan lagi melihat aku. Karena kita tidak mau mulai hari ini, mulai saat itu, saudara tidak pernah bisa melihat bagaimana Tuhan menyertai saat saudara bekerja. Saudara tidak bisa melihat bagaimana Tuhan menyertai rumah tangga saudara. Saudara tidak bisa melihat bagaimana Tuhan campur tangan dalam kehidupan keluarga saudara. Anak-anak saudara tumbuh tanpa aturan. Mulai saat ini kamu tidak akan pernah melihat aku lagi karena kita berkata tidak mau. Maka saudaraku, kalau Tuhan minta apa aja kepada saya bilang, saya mau Tuhan. Selama saya masih kuat, saya mau Tuhan. Selama saya masih sehat, saya mau Tuhan. Amin, saudaraku. Saudara mau? Puji Tuhan. Tuhan berkati saudara ya. Jadi kalau Tuhan minta, setialah, setia. Ya, tekun. Aku mau memimpin kamu, iya Tuhan aku mau. Aku mau mendidik kamu, iya Tuhan aku mau. Kalau saudara mau, maka yang mustahil pun akan dibuat tidak mustahil oleh Tuhan. Tapi kalau saudara bilang nggak mau, maka kita tutup semua. Mulai saat ini kamu tidak akan pernah melihat aku lagi. Lihat rumahmu akan menjadi sepi ditinggalkan oleh penghuninya. Ya, mari saudaraku, kita berkata, aku mau Tuhan. Tuhan aku mau, Tuhan pakai. Tuhan aku mau, Tuhan tuntun. Tuhan aku mau, Tuhan pimpin. Tuhan aku mau, Tuhan proses. Tuhan aku mau. Amin. Kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami boleh belajar hal-hal yang sederhana saja. Ketika Tuhan minta kami melakukan sesuatu, jangan biarkan kami menolak. Tapi belajar kami untuk kami berkata, ya Tuhan, aku mau. Karena kalau kita mau, maka kita melihat Tuhan di rumah tangga kita. Kalau kita mau, maka kita melihat Tuhan dalam pekerjaan kita. Kalau kita berkata mau, maka kita akan melihat Tuhan dalam segala pergumulan kita. Dan Tuhan terus akan bersama-sama dengan kita. Tuhan memberkati kita, Tuhan menyertai kita, dan Tuhan terus bersama-sama dengan kita sampai Tuhan panggil kita pulang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa untuk firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Amin. Saya serahkan kita semuanya. Baik, kita akan berdiri, kita tutup ibadah ini dengan doa. Sungguh kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kami beribadah. Kiranya apa yang sudah kami dengar boleh kami responi dalam kehidupan kami, dan Tuhan menuntun langkah kami, memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan berikan kami kemampuan dan kekuatan untuk kami melangkah ke depan, dan kami belajar untuk berkata mau jika Tuhan menghendaki kami lakukan segala sesuatu. Tuhan memberkati kami semuanya, baik yang hadir maupun yang tidak bisa hadir pada pagi hari ini. Tuhan tolong tengok mereka, agar mereka lain kesempatan untuk minggu depan mereka boleh bersama-sama dengan kami.
Kami juga serahkan memberkati nikah sebentar. Tuhan yang akan menolong kedua calon mempelai, kedua keluarga mereka. Kiranya Tuhan sampaikan ke tempat ini dengan selamat, dan Tuhan sendiri yang akan memberkati mereka. Kami bersyukur untuk semuanya. Sekarang kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan memberkati kami. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan memimpin menyertai kita dari saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Amin. Tuhan berkati Israel, Tuhan melindungi, dan Tuhan menyertai kita semua.